Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya dan salam kebajikan. Di sini kami akan membuat video tutorial mengenai cara membuat biodata. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igede Krisna dengan NIM 21150911037. Dan yang kedua anggota saya yaitu Nilo Listiana Putri Mita Dewi dengan NIM 21150911007. Dan yang terakhir anggota saya yaitu Ilham Ramdhani dengan NIM 21150911036. Baik, untuk yang pertama dimulai dari saya, yaitu yang pertama ada doctype HTML, yang dimana doctype HTML ini memberitahukan web browser tentang versi dokumen HTML yang dipakai. Nah, di bawahnya ada HTML, bahasa yang digunakan.
Di bawahnya lagi ada head, yang dimana memberikan informasi tentang dokumen dan bisa ditambahkan tag-tag lain seperti informasi berupa penulis, judul dokumen, dan lain-lain. Yang ketiga ada title. Title yaitu judul dari HTML yang dimana ditampilkan di title bar. Untuk yang di poin ke-6 ini ada slash head, yang dimana itu sebagai penutup. Dan di poin ke-7 ada body center. Body menunjukkan konten sebuah dokumen dan center membuat suatu objek berada di tengah. Di bawahnya lagi di poin ke-8 ada tabel style yang berisikan style dari border yang akan dibuat. Dan di sini juga ada border 1px solid, yang dimana memberitahukan bahwa membuat garis beserta ketebalan garis dan warna dari garisnya. Atribut border berfungsi untuk memberikan garis pada tabel. Angka 1 pada atribut border merupakan nilai ketebalan garis yang akan ditampilkan. Yang di bawahnya lagi ada H2 center, yang dimana H2 ini untuk judul pada artikel blog dan center untuk membuat tulisan berada di tengah. Di bawahnya lagi ada HR atau horizontal rule, digunakan untuk membuat garis datar memanjang secara horizontal. Untuk di bawahnya ada image source, yang dimana image itu menampilkan gambar, dan atribut source src berisi alamat dari gambar yang akan ditampilkan. Di poin ke-12 ada tr, yang dimana digunakan untuk mendefinisikan pembuatan baris pada tabel. Di poin ke-13 ada td, yang dimana td ini digunakan untuk membuat kolom di setiap baris pada tabel. Nah, di bawahnya lagi di poin ke-14 ada yang namanya callspan. Atribut callspan berfungsi menggabungkan kolom pada tabel, dan angka 2 di callspan artinya kolom yang akan digabung berjumlah 2 kolom. Di bawahnya yaitu /tr itu penutup dari pembuatan baris pada tabel. Di poin ke-17 tr, di mana kita akan membuat tabel baru yang berisikan name, dan di bawah name itu ada td callspan lagi yang berisikan name kita sendiri, dan yang terakhir ada penutup dari tabelnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini kita membuat tag tr baru untuk membuat baris baru pada tabel. Setelah itu ada td prodi, yang dimana td membuat kolom di setiap baris pada tabel prodi. Setelah itu ada td callspan, yang dimana kita membuat kolom baru dengan atribut callspan yang berfungsi menggabungkan kolom pada tabel, dan angka 2 itu yang artinya kolom yang digabung berjumlah 2 kolom. Ini yang berarti penutup dari tr atau table row. Nah, di sini kita membuat garis baru pada tabel. Setelah itu, kita membuat td rowspan, yang dimana atribut rowspan itu berfungsi menggabungkan baris pada tabel, dan angka 3 itu artinya baris yang akan digabung. Setelah itu, kita membuat tabel baru berisikan kalimat SD. Setelah itu, kita membuat tag td lagi dengan berisikan nama SD kita masing-masing. Setelah itu, kita membuat tag tr lagi untuk membuat garis baru lagi pada tabel. Setelah itu, membuat tag td membuat
untuk membuat kolom baru pada tabel yang berisikan kalimat SMP. Lalu, kita membuat tag TD baru lagi dengan berisikan nama SMP kita masing-masing. /tr ini yang berarti penutup dari tag tr. Lalu, kita membuat tag tr lagi untuk membuat baris baru lagi pada tabel. Setelah itu, kita membuat tag td untuk membuat kolom baru, lalu yang dimana kolom baru ini berisikan kalimat SMA. Kemudian, kita buat tag td lagi untuk menuliskan nama SMA kalian masing-masing. /tr penutup dari tag tr. Dan yang terakhir juga sama, yaitu penutup dari tr. Sekian dari saya lanjutkan ke teman saya yaitu Ilham. Setelah itu kita membuat tabel row lagi, yang dimana tabel row ini menandakan bahwa kita membuat baris baru pada tabel. Lalu setelah itu kita membuat tabel data yang berisikan hobi. Lalu setelah itu kita tulis lagi TD Cospen, yang dimana TD Cospen ini digunakan untuk menggabungkan kolom pada tabel, dan angka 2 itu merupakan jumlah kolom yang digabung. Lalu setelah itu kita buat tag P, yang dimana tag P itu artinya kumpulan dari beberapa kalimat pada HTML. Setelah itu kita buat list style text indent, yang membuat baris pertama pada paragraf atau kalimat itu dapat menjorok ke dalam, dan arti 1M itu adalah ukuran yang digunakan. Pada baris ini kita mengisi hobi, yaitu pertama bersepeda. Lalu untuk baris yang kedua yaitu list style text indent ini, karena di tugas biodata ini kita harus membuat 3 hobi, maka kita membuat ulang lagi. Namun yang berbeda hanya kalimatnya. Yang kedua kita membuat kalimat penyanyi. Lalu yang ketiga juga sama penjelasannya, namun kalimat saja yang berbeda, yaitu hobi yang kita gunakan yang ketiga adalah bulu tangkis. Lalu setelah itu kita membuat /p, artinya yaitu penutup pada kalimat yang dibuat. Lalu setelah itu terdapat /td atau /tabel data, yang artinya penutup pada tabel data. Lalu kita membuat /tabel row, yang artinya penutup pada tabel row. Setelah itu kita kembali membuat tr atau tabel row, yang artinya kita membuat baris baru pada tabel. Lalu setelah itu kita membuat td style, yang artinya sama dengan text align .2 center, yang artinya tulisan yang ada nantinya akan berada di tengah. Lalu kita membuat tag A, yang artinya tag A ini mempunyai atribut khusus, yaitu href, yang dimana berisikan alamat URL yang nanti akan dituju. Nah, sosial media yang kita gunakan yaitu sosial media Instagram yang berisi username pengguna. Lalu setelah itu kita membuat /tabel data atau penutup pada tabel data. Lalu kita kembali lagi membuat /tr atau /tabel row, yang artinya penutup pada tabel row. Setelah itu kita membuat /tabel, yaitu artinya penutup pada tabel. Kemudian kita membuat /center, yang berarti penutup dari suatu objek yang berada di tengah, dan juga /body, yang artinya penutup pada dokumen. Nah, terakhir yang bagian akhir yaitu ada /html, yang artinya yang terakhir merupakan penutup pada HTML. Lalu kita dapat menjalankan atau mengerangkan code yang kita buat ini, yang nantinya akan menampilkan biodata siswa dari Nita Dewi. Berikut adalah hasil tampilan dari kode yang kita buat.
Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.